Halo semuanya, ketemu lagi bareng gua Poldo Napitupulu. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan masuk ke segmen Tamis, yaitu cerita misterius. Mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah mendengar tentang kasus misterius ini, di mana kasus ini menewaskan seorang gadis di sebuah hotel di Los Angeles yang bernama Hotel Cecil. Kenapa gue sebut kasus ini merupakan kasus misterius? Karena sampai saat ini tidak ada motif mendasar yang disampaikan oleh polisi mengenai mengapa gadis ini meninggal dunia. Kasus ini juga menarik banyak perhatian dari pengguna internet, karena jasad dari gadis ini ditemukan di dalam sebuah tangki air di Hotel Cecil. Nah, kenapa bisa jasadnya ditemukan di dalam tangki air? Video ini gue bakal membahas kenapa gadis ini bisa ditemukan di dalam tangki air hotel. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napitpoldo. Sekarang kita bumper dulu. Pada tanggal 19 Februari 2013, pihak Hotel Cecil di Los Angeles menerima komplain mengenai air yang mengalir di hotel, di mana air itu berbau, warnanya keruh, dan rasanya juga tidak enak. Langsung saja pihak hotel mengecek tangki air di atap hotel. Saat mengecek tangki air, pihak hotel terkejut karena mereka melihat ada seorang gadis yang mengambang di dalam tangki air tersebut. Mereka pun langsung memanggil polisi, di mana tidak lama kemudian polisi langsung mengecek lokasi kejadian. Dari hasil otopsi tersebut diketahui bahwa gadis yang mengambang itu adalah Elisa Lam atau nama lainnya Lam Ho Yi. Elisa Lam adalah seorang mahasiswi di University of British Columbia di Vancouver, Kanada. Dia lahir pada tanggal 30 April 1991. Elisa sendiri adalah seorang putri dari imigran asal Hong Kong yang tinggal di Kanada karena orang tuanya mempunyai restoran di pinggir kota Burnaby, Vancouver. Pada awal Januari 2013, Elisa yang saat itu masih berumur 21 tahun memutuskan untuk tur ke daerah California Selatan, dan turnya ini dia beri nama West Coast Tour. Selama turnya ini, Elisa rajin memposting foto di perjalanan di akun Tumblr miliknya. Di dalam postingannya, Elisa membagikan rute tur yang akan dia lalui. Dimulai dari San Diego, Santa Cruz, San Francisco, dan Los Angeles. Karena Elisa ini masih berumur 21 tahun, Elisa masih aktif menghubungi keluarganya. Dia selalu memberitahukan keadaannya dan sedang di mana dia berada kepada orang tuanya. Pada tanggal 26 Januari 2013, sampailah Elisa di Los Angeles. Dan dia memutuskan untuk check-in di Hotel Cecil. Saat di Hotel Cecil, dia menginap di lantai 5 dan berbagi kamar dengan tamu lainnya. Setelah 2 hari bersama-sama, tamu sekamarnya itu langsung meminta pindah. Dengan alasan Elisa ini berperilaku aneh. Lalu pada tanggal 31 Januari 2013, Elisa dijadwalkan untuk check out dari hotel dan akan melanjutkan tur lainnya. Saat orang tua Elisa akan menanyakan keadaan Elisa, orang tuanya tidak dapat menghubungi Elisa, sehingga orang tuanya ini sangat khawatir. Orang tua Elisa langsung menelpon pihak hotel untuk menanyakan keberadaan putrinya. Pihak hotel pun langsung mengecek kamar Elisa, tetapi Elisa tidak ada di kamarnya. Dari situlah pihak hotel langsung menghubungi polisi dan orang tua Elisa pun langsung terbang ke Los Angeles untuk membantu pencarian anaknya. Pada saat itu, polisi langsung menanyai beberapa saksi yang pernah bertemu atau berhubungan dengan Elisa. Dimulai dari pihak hotel, penjaga toko buku di depan hotel, dan juga polisi mengecek kamar Elisa dengan mengerahkan anjing pelacak. Tetapi sayangnya pencarian tersebut tidak menemukan hasil. Seminggu kemudian, pada tanggal 6 Februari 2013, polisi menyebarkan foto wajah Elisa di sekitar Hotel Cecil dan di media sosial. Tanggal 14 Februari, polisi menyebarkan video CCTV yang memperlihatkan Elisa sedang di dalam lift hotel. Di video itu diduga merupakan terakhir kalinya Elisa terlihat di dalam hotel. Di dalam video tersebut juga, Elisa terlihat sedang menggunakan baju berwarna merah, tetapi yang aneh di dalam video itu adalah tingkah laku Elisa ini seperti ketakutan. Bisa dilihat di dalam CCTV di mana Elisa masuk ke dalam lift, dia langsung menekan semua angka di dalam lift sekaligus. Jadi kalau kalian lihat di dalam video, Elisa ini masuk ke dalam lift dan tiba-tiba dia langsung menekan seluruh angka yang ada di dalam lift. Begitu setelah menekan angka tersebut, Elisa langsung berdiri di pojokan lift seperti bersembunyi dari seseorang.
Gue ngeliat selain tingkah laku dari Elisa yang aneh ini, abis dia menekan angka-angka di dalam lift, si liftnya ini nggak bergerak sama sekali kalau gue lihat dari video. Nah setelah itu, sesaat setelah pintu lift tidak mau menutup sama sekali, Elisa langsung keluar lift. Tetapi kalau kita lihat dari kamera CCTV, memang tidak menunjukkan adanya orang di luar lift. Kalau gue lihat di CCTV, Elisa ini mulai kelihatan ketakutan. Dan dia mulai bolak-balik keluar masuk lift. Nah tapi nggak tahu kenapa si pintu lift ini sama sekali nggak menutup. Di akhir video CCTV terlihat kalau si Elisa melakukan gerakan-gerakan yang aneh. Gerakannya ini kayak orang yang lagi ngomong dengan orang lain, tetapi orang ini nggak terlihat sama sekali di kamera CCTV. Setelah itu Elisa langsung berjalan menjauhi lift dan pintu lift langsung menutup. Nah ini menurut gua hal yang aneh. Karena kalau kalian perhatiin di videonya, dia ini gelagapan, nggak tahu mau kemana, kayak ketakutan seperti ada orang yang ngejar-ngejar dia. Tapi nggak ada sama sekali orang di CCTV itu kelihatan. Walaupun memang banyak yang berspekulasi bahwa kayaknya ada orang yang ngikutin si Elisa ini. Nah coba kalian tonton si videonya, kalian tulis di kolom komentar kira-kira apa yang terjadi di dalam CCTV yang kalian lihat. Pada tanggal 19 Februari 2013 atau 2 minggu setelah kabar dari Elisa ini menghilang, Elisa ditemukan mengambang di dalam tangki air di atap Hotel Cecil. Elisa ditemukan dalam keadaan sudah membusuk dan tanpa busana. Pakaian, kunci kamar, dan barang lainnya ditemukan di dalam tangki juga. Tapi anehnya, polisi tidak menemukan handphone milik Elisa. Nah, kemana kira-kira handphonenya? Lalu polisi mengotopsi Elisa, dan dari hasil otopsi pada mayat korban tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan atau kejahatan seksual. Dan juga tidak ditemukan penggunaan obat-obatan terlarang. Terus, kira-kira apa penyebab meninggalnya dari Elisa? Dari hasil otopsi itu juga diketahui bahwa Elisa ini menderita bipolar disorder dan mengalami stres. Jadi untuk mengatasi penyakit yang sewaktu-waktu bisa kambuh, Elisa selalu membawa obat-obatnya. Pada tanggal 21 Februari 2013, polisi mengumumkan alasan Elisa Lam meninggal adalah karena tenggelam yang diakibatkan oleh fakta dari penyakit bipolar disorder yang diderita oleh Elisa. Kasus ini masih menjadi misterius sampai sekarang. Seperti misalnya, kenapa Elisa bisa sampai ke atap hotel? Bagaimana Elisa bisa mendapatkan akses ke atap hotel tersebut? Padahal si akses dari hotel ini cukup ketat, di mana harus ada kunci dan tidak ada tangga menuju ke atas hotel. Yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin dia dibunuh oleh orang lain? Karena dari video CCTV terlihat si Elisa ini begitu ketakutan. Ditambah lagi, bagaimana mungkin Elisa Lam ini bisa membuka tutup tangki air sendiri? Coba kalian bayangkan, si tutup tangki ini kan sangat besar. Jadi bagaimana seorang Elisa Lam mampu masuk ke dalam tangki air dan bisa menutup si tangki air? Nah yang jadi permasalahan memang kalau kalian nonton, jadi masih menjadi perdebatan apakah si tutup tangki ini dalam keadaan terbuka atau tertutup. Karena kalau misalnya tertutup, sangat tidak dimungkinkan untuk si Elisa ini masuk ke dalam tangki air lalu menutup si tangki air tersebut. Nah kalian tulis di kolom komentar kalau kalian yang udah nonton, kira-kira pada saat meninggalnya Elisa ini, apakah si tangki airnya ini dalam keadaan tertutup atau dalam keadaan terbuka? Kalian tulis di kolom komentar. Dan yang menjadi pertanyaan penting buat gua adalah, seperti yang memang udah gue sebutin tadi, apakah Elisa Lam ini benar-benar bunuh diri dikarenakan penyakitnya ini, atau ada orang yang berniat jahat dan membunuh Elisa Lam? Kalau kalian punya updatean, kalian tambahin juga di kolom komentar. Nah, paling segitu dulu video dari gua. Buat kalian yang punya info tambahan mengenai kasus dari Elisa Lam ini, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Buat kalian yang pengen cerita menarik lainnya untuk dibahas, kalian boleh tambahin juga di kolom komentar kira-kira video apa lagi yang bakal gua bahas atau yang kalian ingin bahas di video gua selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @nampitpoldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.